فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun." Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam ciptaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan urusan sehingga manusia memiliki nikmat kehidupan karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki aturan-aturan yang diberlakukan olehnya, seperti halnya semua benda yang ada di alam ciptaan ini memiliki saat atau waktu kapan ketika benda-benda itu terbit dan kapan ketika benda-benda itu terbenam. Begitu juga matahari, kapan matahari itu terbit dan kapan matahari itu terbenam. Sehingga manusia mengenal waktu, manusia mengenal penanggalan, manusia mengenal pergantian tahun ke tahun yang lain. Sebab manusia diatur dengan waktu-waktu. Sebagaimana waktu ibadah, manusia harus melakukan sholat kapan? Ketika matahari tergelincir, ketika matahari terbenam, ketika memasuki subuh. Lalu manusia diperintahkan untuk berpuasa ketika tanggal 1 Ramadan. Manusia diperintahkan untuk melakukan hari raya ketika tanggal 1 Idul Fitri. Manusia diperintahkan untuk melakukan haji ketika memasuki bulan-bulan haji dan lain sebagainya. Wa hiya tadharu lil a'yun wa tahtafi 'anha bi sababi dawran al-ardi amamaha. Pendek kata, itu semua terjadi karena peran serta bumi, sehingga bumi inilah yang menjadikan benda-benda tersebut terbit di arah timur dan terbenam di arah barat, karena bumi dia berputar, sehingga sesuai dengan pergantian musim, separuh dari bumi itu siang dan separuh yang lain dari bumi itu gelap atau malam. Wal ma'na anna Allah subhanahu yaqsimu. Allah berfirman, "Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun." Allah subhanahu wa ta'ala dia bersumpah. Lalu ucapan la uqsimu, la disebut zaidah, menunjukkan arti keagungan Allah, menunjukkan arti kebesaran Allah. Yalah Allah yang maha kuasa ala an yuhlikal mukadzibin, untuk membinasakan orang-orang yang berbohong. Bagi mereka yang membohongkan kerasulan Muhammad, bagi mereka yang membohongkan risalah yang dibawa oleh Muhammad, bagi mereka yang membohongkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala qadir, dia kuasa untuk membinasakan kepada orang-orang yang membohongkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastakhlifu makanahum qauman akharin la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan yang kuasa untuk menggantikan dengan manusia yang lain. Apabila manusia yang membohongkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta membohongkan Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak atas risalah ajakan beliau, dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala itu kuasa untuk menggantikan dengan manusia yang lain yang mereka itu tidak pernah menentang kepada Allah, tidak pernah melawan kepada Allah, serta mereka sebagai orang-orang yang taat atas apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Jadi Allah itu kuasa untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami sekali-kali tidak dapat disalahkan apabila hal tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keterangan surat Muhammad ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum." Dan apabila kamu berbalik, niscaya Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Nah, awal mula Islam itu ditolak. Pada suatu saat nanti Islam itu akan diterima oleh seluruh manusia. Kapan? Ketika manusia itu sudah mencapai jenjang darajatul kamal, sudah memiliki tingkatan kesempurnaan, mereka tidak akan lagi menolak kepada Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suatu contoh, Islam akan ditegakkan oleh wasi Nabi Muhammad yang terakhir, ialah oleh Imam Muhammad al-Mahdi alaihi salam, sehingga tidak ada manusia yang hidup di kala itu melainkan bersaksi dengan dua kalimat syahadat, dan tidak ada secengkal tanah atau bumi melainkan keadilan atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegakkan. Bazarhum yaqulu wa yal'abu hatta yulaku yawmahum alladhi yu'adun. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan mereka bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na hudahum ya Muhammad wa jahnuhum. Supaya engkau memaklumi, wahai Nabi Muhammad, tinggalkanlah mereka. Biarkanlah mereka seperti itu setelah bukti-bukti itu engkau paparkan kepada mereka. Mereka telah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang beriman atau menjadi orang-orang yang tidak beriman. Setelah bukti-bukti itu ditegakkan, lalu mereka memilih suatu pilihan melawan, menentang kepada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memaklumi keadaan mereka. Jahhum ya Muhammad wa jahluhum. Tinggalkanlah mereka wahai Muhammad dan keadaan mereka yang berpaling dari ajakannya. Falyazharu wa yahzahu ma ja'a lahum al-'adab wal batil wa inna nihayatahum ila an-nari wa bi'sal qarar. Supaya mereka memolok-molok, melecehkan ajakan beliau,
dan tidak percaya kepada nasihat beliau, sehingga mereka memilih sikap menolak dari apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 83, "Fadzarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladzi yu'adun." Maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Mereka sudah memilih sikap untuk melawan, menolak, itu sebagai hak mereka. Dan kelak mereka harus mendapatkan siksaan yang pedih. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubin yufilun. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Hari kebangkitan itu benar, sehingga mereka dibangkitkan dari kubur, mereka bergegas untuk menghadapi hisab yang pelik, sebagaimana mereka dahulu kala bergegas untuk menyembah kepada para berhala. Yang membedakan keduanya, pada saat mereka di alam dunia bergegas untuk mendatangi tempat peribadatan mereka dengan menyembah berhala-berhala itu dalam keadaan aman, tapi ketika mereka dibangkitkan di hari kemudian, mereka bergegas menghadap kepada Allah. Mereka diproses, mereka dihisab, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dan dalam keadaan mereka menegurkan pandangannya, artinya dalam keadaan hina, serta diliputi kehinaan. Jadi mereka telah dibangkitkan dari liang lahat dalam kondisi keadaan menegurkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Qad istaula alaihimudzur wal hawa. Yang menjadikan mereka itu hina karena dahulu kala mereka ini orang-orang yang membohongkan kepada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama awsiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlimah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Yunus ayat 27, mereka dalam keadaan hina seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam. Karena takut, karena cemas, karena mereka mengetahui akan mendapatkan siksaan yang pedih. Zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak percaya, tidak beriman, justru mereka mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat hari kebangkitan kelak mereka mengetahui bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.